warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Ayu Anjani, NIM 1905120442 dari Prodi TI 2019A. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan routing statik dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Untuk langkah pertama, kita akan membuat skema jaringan terlebih dahulu seperti yang tertampil pada layar. Untuk skema jaringan ini kita menggunakan 3 PC, yaitu PC1, PC2, PC3, dan 3 router, yaitu router 1, router 2, router 3, serta 2 server, yaitu server 1 dan server 2. Sebelum kita ke praktikumnya, kita akan menyeting PC-PC ini terlebih dahulu. Kita setting seperti biasa, yaitu ke desktop, kemudian IP configuration kita isikan seperti ini untuk PC1, dan kemudian untuk PC2 kita isikan seperti ini. Kemudian untuk PC3 kita isikan seperti ini, dan kemudian untuk setting routernya sendiri, untuk router 1 serial 2, untuk jaringan yang menuju server router 2, kemudian serial 3 menuju ke router 3, dan fasternet 0 menuju ke PC1 serta fasternet 1 menuju ke PC2. Untuk settingan pada router 2 sama, yaitu untuk serial 2 dan serial 3 ini menuju ke router 1 serta router 3, sedangkan fasternet 0 dan fasternet untuk fasternet 0 ini ke PC3 karena dia hanya memiliki satu PC. Kemudian untuk router 3 settingannya hanya dia serial 2 dan serial 3 untuk rute menuju router 1 dan router 2, kemudian fasternet 0 dan fasternet 1 untuk menuju server 1 dan server 2. Untuk server 1 dan server 2 sendiri settingannya hampir sama seperti PC, namun seperti ini, diisi seperti ini. Kemudian server 2 juga sama, settingannya seperti ini, beda IP-nya dan gateway-nya. Kemudian untuk praktikum yang pertama, kita akan mencoba mengirimkan simple PDU dari PC1 ke PC2. Sebelum itu kita ubah dulu modenya menjadi mode simulasi, dan show all-nya kita edit filternya menjadi ICMP saja. Kemudian kita kirimkan simple PDU dari PC1 ke PC2. Kita next. Ternyata PDU berjalan ke router 1, dan setelah itu baru ke PC2 dan dikembalikan lagi melalui router 1 ke PC1. Setelah itu kita lanjut praktikum selanjutnya, kita hapus dulu skenario-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita kirimkan simple PDU dari PC1 ke PC3, dari PC1 ke PC3. Kita next. Ternyata dia berjalan ke router 1, setelah dari router 1 dia ke router 2, dan baru kemudian ke PC3. Setelah dari PC3 ternyata dia dikembalikan melalui rute yang sama ke PC1, dan berhasil. Untuk praktikum selanjutnya kita hapus dulu skenarionya. Praktikum selanjutnya kita akan mengirimkan simple PDU dari PC1 ke server 1, dari PC1 ke server 1. Kita next. Ternyata PDU berjalan ke router 1, kemudian menuju router 3. Setelah dari router 3 dia
langsung dikirim ke server 1. Setelah dari server 1 ternyata PDU dikembalikan melalui rute yang sama, yaitu melalui router 3, kemudian ke router 1, baru ke PC 1. Untuk praktikum selanjutnya yaitu kita kirimkan sumber PDU dari PC 1 ke server 2. Kita next. PDU berjalan ke router 1, kemudian next. PDU juga berjalan ke router 3, kemudian baru ke server 2. Setelah dari server 2 ternyata PDU dikembalikan lagi ke PC 1 melalui rute yang sama. Pengiriman PDU berhasil. Untuk selanjutnya kita akan mengirimkan sampel PDU dari PC 3 ke PC 1. Kita next. PDU berjalan ke router 2, kemudian menuju router 1 dan baru ke PC 1. Setelah dari PC 1, PDU ternyata dikembalikan lagi melalui rute yang sama ke PC 3. Untuk praktikum yang selanjutnya yaitu dari PC 3 ke PC 2. Kita kirimkan sampel PDU dari PC 3 ke PC 2. Kita next. PDU berjalan ke router 2, kemudian PDU berjalan ke router 1 dan PDU sampai ke PC 2. Setelah dari PC 2, PDU juga dikembalikan lagi ke PC 3 melalui rute yang sama. Nah, pengiriman PDU berhasil. Untuk selanjutnya kita akan mengirimkan PDU dari PC 3 ke server 1. Kita lihat bagaimana jalannya PDU. PDU berjalan ke router 2, kemudian PDU berjalan ke router 3 dan PDU berjalan ke server 1. Dari server 1 ternyata PDU dikembalikan lagi melalui rute yang sama dan akhirnya PDU berhasil dikembalikan ke PC 3. Untuk praktikum yang selanjutnya kita akan mengirimkan sampel PDU dari PC 3 ke server 2. Kita next. Ternyata PDU berjalan ke router 2, kemudian PDU berjalan ke router 3 dan kemudian ke server 2. Dari server 2 PDU dikembalikan lagi melalui router 3 dan router 2 ke PC 3. Pengembalian PDU berhasil. Untuk praktikum yang selanjutnya kita akan mengirimkan sampel PDU dari server 1 ke server 2. Kita lihat jalannya PDU. PDU ternyata berjalan menuju router 3, kemudian dari router 3 PDU akan berjalan ke server 2. Setelah itu ternyata PDU dikembalikan lagi melalui router 3 dan akhirnya ke server 1. Untuk praktikum yang selanjutnya kita akan mengirimkan sampel PDU dari server 1 ke PC 1. Kita lihat jalannya PDU. Ternyata PDU dikirim dari server 1 ke router 3, kemudian ke router 1 dan kemudian ke PC 1. Ternyata dari PC 1 PDU dikembalikan lagi ke server 1 dan pengembalian pesan berhasil. Setelah itu
kita akan mengirimkan simple PDU dari server 1 ke PC 2. Kita lihat bagaimana jalannya. Simple PDU berjalan ke router 3, kemudian ke router 1, kemudian ke PC 2. Setelah dari PC 2, PDU akhirnya dikembalikan lagi melalui router 1 dan router 3 ke server 1. Untuk praktek yang terakhir, kita mengirimkan simple PDU dari server 1 ke PC 3. Kita lihat. Nah, ternyata PDU berjalan ke router 3. Setelah dari router 3, dia berjalan ke router 2. Setelah dari router 2, baru dia ke PC 3. Nah, setelah dari PC 3, ternyata dia PDU-nya dikembalikan lagi ke server 1 dengan router yang sama, yaitu melalui router 2 dan router 3, dan sampai ke server 1 dan pengembalian pesan berhasil dilakukan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan tracing seperti praktikum sebelumnya, namun kita akan menggunakan tracing dengan command prompt. Setelah kita kembalikan ke mode real time, maka untuk praktek yang pertama kita akan mencoba tracing dari PC1 ke PC2. Kita klik di PC1, kemudian kita ke command prompt dan kita ketikkan tracer alamat IP PC2 yaitu 192.168.1.65. Kita enter. Nah, di sini dia akan melewati router 1 terlebih dahulu ke gateway router 1, kemudian baru akan sampai di PC 2. Untuk selanjutnya kita akan mencoba tracing dari PC 1 ke PC 2. Kita ketikkan tracer ke PC 3 192.168.253. Kita enter. Nah, ini dia akan berjalan ke router 1, kemudian dia akan berjalan ke router 2 dan baru akan sampai di PC 3. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kita akan melakukan tracer dari PC 1 ke server 1. Jadi tetap kita di command promptnya PC 1 kita ketikkan tracer alamat IP server 1 yaitu 33.33.33.1. Kita enter. Nah, ini dia berarti akan ke router 1 terlebih dahulu, kemudian ke router 3, baru kemudian dia akan sampai di server 1. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC 3 ke PC 1. Kita close, kemudian kita ke PC 3, kita ke command prompt, kita ketikkan tracer alamat PC 1 yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Nah, dia tracing rutenya akan ke gateway pada router 2, kemudian dia akan ke router 1 dan baru akan ke PC 1. Selanjutnya kita akan
mencoba melakukan tracing dari PC3 ke PC2. Kita ketik tracer alamat IP dari PC2 yaitu 192.168.1.65. Kita enter. Ternyata dia akan ke rute yang pertama, ke gateway pada router 2 ini, kemudian dia akan berjalan ke router 1, baru setelah itu sampai ke PC2. Kemudian kita akan melakukan tracing dari PC3 ke server 1. Kita ketik tracer ke server 1. Alamat server 1 yaitu 33.33.33.1. Nah, dia akan berjalan dari ke router 2, kemudian dia akan ke router 3, bukan ke router 2, dia akan ke router 3, kemudian dia sampai ke server 1. Jadi dia rutenya melalui router 2 terlebih dahulu, kemudian ke router 3 dan ke server 1. Untuk selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC2 ke server 2. Kita ketikkan tracer alamat dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Kita enter. Nah, ini dia akan berjalan melalui rute yaitu ke router 2 terlebih dahulu. Setelah dari router 2 dia akan ke router 3, baru akan sampai ke server 2. Kemudian kita akan melakukan tracing dari server 1 ke server 2. Terus kita ke server 1, kemudian command prompt kita ketik tracer alamat server 2 yaitu 43.43.43.1. Kita enter. Nah, ini dia akan berjalan ke router 3, kemudian baru akan sampai ke server 2. Kemudian kita akan melakukan tracing dari server 1 ke PC 1. Kita ketik tracer, kemudian alamat PC 1 yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Di sini bisa dilihat bahwa tracing rutenya dia terlebih dahulu akan ke router 3, kemudian setelah dari router 3 dia akan berjalan ke router 1, barulah dia menuju ke PC 1. Untuk tracing selanjutnya yaitu kita lakukan tracing dari server 1 ke PC 2. Kita ketikkan tracer, kemudian alamat PC 2 yaitu 192.168.1.65. Kita enter. Nah, ini untuk proses tracing dari server 1 ke PC 2. Dia akan melalui tracing rute yaitu ke router 3. Setelah ke router 3 dia akan ke router 1. Setelah itu dia baru ke PC 2. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tracing dari server 1 ke PC 3. Kita ketikkan tracer
kemudian alamat PC3 yaitu 192.168.253, kita enter. Nah, ini dia tracing rutenya. Jadi untuk melakukan tracing dari server 1 ke PC3 itu melalui router 3, kemudian setelah dari router 3 dia akan berjalan ke router 2, setelah itu baru setelah dari router 2 dia akan sampai ke PC3, seperti itu. Sehingga untuk kesimpulannya, percobaan kali ini berhasil. Percobaan dari PC1 ke PC2 maupun ke PC3 berhasil. Begitu pula sebaliknya dari PC3 ke PC2 ataupun PC1 juga berhasil. Selain itu, percobaan dari PC-PC ini ke server 1 maupun server 2 juga berhasil, dan percobaan sebaliknya dari server 1 atau server 2 ke PC1, PC2, dan PC3 juga berhasil. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.